Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang zakat fitrah dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan banyak orang dan sebagian mungkin sudah terjadi di kalangan masyarakat kita. Zakat fitrah disebut juga dengan zakatul badan. Zakatnya badan kita. Dikatakan zakatul badan di annaha tutahhirul badana wa tuzakkir ruha. Karena zakat fitrah itu mensucikan anggota badan kita dan mensucikan ruh kita. Disebut juga dengan zakatul Ramadan karena ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Sementara zakat fitrah ini diwajibkan di tahun yang sama pada saat diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu tahun kedua setelah hijrah. Fi sanati tsaniyah allati furida fiha Saumu Ramadan. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang zakat fitrah, kami sampaikan dulu hadis yang cukup masyhur yang sering kita dengar, yang makna hadis inna sauma mu'allaqun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi ikhraji zakatil fitri. Bahwa puasa Ramadan itu digantung oleh Allah Ta'ala di antara langit dan bumi, tidak diterima sampai kita mengeluarkan zakat fitrah. Dari hadis ini penjelasannya berarti zakat fitrah menjadi penentu diterima dan tidaknya puasa kita. Berikutnya kami sampaikan dua hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-siyami minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin, rawahu Abu Dawud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tujuannya untuk mensucikan puasa dari perbuatan lahu dan rafath, perbuatan yang tidak ada faedahnya, yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita. Warrafath, rafath ini makna aslinya jima'. Kalau dalam ayat haji, faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa, itu maknanya jima'. Tapi seperti dalam nihayanya Ibnul Athir, semua kalimat, semua ucapan yang kotor, yang tidak baik itu masuk dalam makna rafath. Maka zakat fitrah bisa mensucikan dari itu semua. Berikutnya wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Dari hadis ini berarti ada dua faidah. Pertama yang berkaitan dengan shaimnya, dengan orang yang berpuasa itu sendiri, bahwa zakat fitrah mensucikan puasanya orang yang berpuasa. Karenanya kalau misalnya ada bayi yang lahir
katakanlah di akhir Ramadan, misalnya 1 jam sebelum terbenamnya matahari Ramadan, sebelum masuk waktu Syawal, dia lahir, kemudian dia hidup sampai mendapati hari dari Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Kemudian wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin, berarti it'am. Ini sosial urusannya. Dan bahasanya di sini Nabi menggunakan tu'mah, yang artinya it'am, memberi makan. Nah, hadis ini yang nantinya digunakan dasar oleh 3 imam madhab selain Abu Hanifah. Kenapa zakat itu harus dari ghalibu qutil balad, harus dari kaprahnya makanan pokok, karena sifatnya it'am, memberi makan. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, redaksinya berbeda, masih tentang zakat fitrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aghnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum." Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka, orang-orang fakir miskin, pada hari ini, supaya mereka tidak sampai meminta-minta. Aghnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum. Artinya di sini maksudnya mencukupi kebutuhan primernya, sehingga jangan sampai terjadi mereka masih harus meminta-minta, mengemis pada hari Idul Fitri. Hadis ini yang kemudian pada akhirnya akan dijadikan dasar oleh ulama dalam mazhab Abu Hanifah yang membolehkan zakat bukan dari makanan pokok atau dengan qimah. Nanti akan kami jelaskan lebih jauh tentang ini. Setelah kita memahami makna zakat, atau dalam konteks ini makna zakat fitrah, berikutnya kita masuk pada syarat wajibnya. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib, pertama syarat wajibnya adalah Islam. Wajib untuk orang muslim. Orang kafir memang tidak wajib, dalam artian mereka sebenarnya mukhatab, mereka sebenarnya dibebani kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kan tidak sah mengeluarkan, karena niatnya orang kafir tidak sah. Tapi mereka tetap dikhitabi dengan semua perintah-perintah agama, termasuk sholat, zakat. Makanya ada ayat, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, ketika mereka ditanya, kenapa kalian berada di neraka Sakor? Jawaban mereka, iya, karena kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak zakat, kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Nah, ini berarti mereka sebenarnya terkena khitab, ya. Baik itu kafir yang asli maupun orang yang murtad setelah Islam kemudian dia kafir, wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi mereka mendapat dosa yang double, selain dosa kekufurannya juga dosa tidak melakukan perintah-perintah agama Islam, karena mereka mendapat khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib yang kedua, idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Mendapati bagian waktu
dari Ramadan dan bagian waktu dari Syawal. Waktunya mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari terbenamnya matahari di bulan Ramadan, akhir Ramadan, ya. Tapi ketika matahari terbenam itu, di situ sebelum terbenam sepenuhnya ada yang disebut dengan waktu wujub, waktu wajib, ya. Nah, ketika sudah terbenam sepenuhnya berarti sudah masuk Syawal, karena kita akan pakai hitungan Qamariyah bukan Masihiyah. Nah, jadi waktu maghrib itu sudah tanggal 1 Syawal. Kemudian afdalnya dikeluarkan sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena ada hadisnya begini. Sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, 1 sok syair. Syair itu jenis gandum, mungkin gandum yang warna merah, wajib atas budak, atas orang merdeka, laki-laki, perempuan yang masih kecil, yang belum baligh, termasuk bayi tadi yang kami sampaikan. Tapi kewajibannya bayi berarti kepada orang tuanya. Wal kabir, yang sudah baligh. Yang sudah baligh sudah wajib mengeluarkan sendiri karena sudah tidak masuk dalam tanggungan nafkah orang tuanya. Dan tentunya minal muslimin, semuanya beragama Islam. Dan Nabi memerintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi batas akhirnya adalah terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Itu batas akhirnya. Sekarang kita bahas dulu, tadi ada pembahasan waktul wujub. Waktul wujub, di sini kami sampaikan itu ukurannya nanti akan menjadi ukuran orang itu dikatakan mampu atau tidak. Ini penentuannya ada pada waktul wujub, waktu wajibnya itu. Misalnya dalam kitab Hasyiah Qulyubi dan Umairah, di sini ada ibarah pada bab zakatul fitr. Wa in aisara ba'da waqtil wujubi walau fi lailatil 'idi aw yaumihi na'am yusannu lahu fi hadhihi al-ikhraju. Kalau misalnya orang itu baru mampu mengeluarkan zakat fitrah, musir, baru mampu mengeluarkan zakat fitrah setelah habisnya waktu wajib, ya. Tadi masih bagian dari terbenamnya matahari itu kan ada waktu wajib. Setelah itu terlewati, dia baru mampu. Jadi berarti ketika waktu wajib dia tidak mampu, muqsir. Ketika setelah terlewati waktu wajib baru dia musir, mampu. Walaupun masih berada di malam Idul Fitri atau bahkan di hari Idul Fitri, maka dia tidak wajib, tapi disunnahkan. Yusannu lahu fi hadhihi al-ikhraju. Kenapa kami sampaikan ini? Karena penting untuk mengetahui
orang itu dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak, penentuannya ada di waktu wujub ini. Ini juga penjelasan yang sama juga kurang lebih tentang masalah waktu wujub juga disebutkan dalam Hasyiah Syarwani, ya, hasyiahnya Tuhfah pada bab zakat fitrah. Di sini ada penjelasan begini: wala fitrata ala mu'sirin, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang tidak mampu. Mu'sir berarti tidak mampu. Waqtal wujubi, pada saat waktu wajib, ijma'an, secara ijma', kesepakatan para ulama. Wa in aisyara ba'du, walaupun setelah habisnya waktu wajib itu dia mampu, maka penentuannya ada pada waktu wujub. Ada juga penjelasan yang hampir sama di kitab Hawashi Syarwani wa Ibni Qasim Al-Abadi. Ini hasyiahnya Tuhfah. Ketika pertentangan ulama mengenai masalah waktu wujub, di sini kami ambilkan di bagian akhirnya. Di bagian akhirnya bahwa ini juga pendapat dari Syekh Bafadhal, ya, dari Syekh Bafadhal yang diambil, annal ibrata fil i'sari wal yasar bil juz'il akhiri faqat ay waqta ghurubis syamsi, bahwa ibrah maksudnya penentuan orang itu dikatakan mampu atau tidak mampu ada di bagian akhir hari Ramadan saja, pas di waktu terbenamnya matahari itu tadi. Kemudian misalnya di sini ada ibarah lau dakhala waqtul wujub walahu abun mu'sirun alaihi nafaqatuhu wa aisaral abu qabla an yukhrijal ibnul fitrata lam talzamil aba haitsu qulna biwujubiha 'alal ibni bi tariqil hawalah atau hiwalah wa huwal asahhu, bal tastamirru 'alal ibni linqita'it ta'alluq bil hiwalah atau bil hawalah. Kalau misalnya masuk waktu wajib, waktu wujub, kemudian anak yang wajib menafkahi orang tua, berarti anak posisinya sebagai muaddi, bapaknya sebagai muadda anhu yang dinafkahi oleh anaknya. Anaknya punya bapak, bapaknya yang wajib dinafkahi tadi itu dalam keadaan mu'sir, tidak mampu mengeluarkan zakat. Kemudian tiba-tiba sebelum anak mengeluarkan zakat fitrahnya bapaknya menjadi musir, tiba-tiba mampu, misalnya mendadak dapat rezeki terus mampu. Sementara anak masih belum mengeluarkan zakat fitrahnya bapak. Bagaimana dalam kasus ini? Maka dijawab di sini lam talzamil aba, tetap tidak wajib tetap tidak wajib bagi bapak untuk mengeluarkan. Ketika kita, kata beliau, berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah itu harus tetap dibebankan kepada anak dengan cara hiwalah. Hiwalah itu memindah kewajiban bapak kepada anak, sehingga menurut qaul yang ashah tetap yang wajib bal tastamiru alal ibni linqita'it ta'alluq bil hiwalah, karena ketika sudah dipindahkan kewajiban itu, maka terus kewajiban itu menjadi kewajiban
anak sudah terputus dari kewajiban si bapak. Baik, ini tentang masalah waktu wujub. Itu sebagian dan masih banyak yang tidak perlu kami sampaikan, tapi ini sudah mewakili penjelasan tentang waktu wujub. Berikutnya masih meneruskan tentang syarat wajibnya zakat fitrah. Setelah tadi syarat yang kedua, yang ketiga adalah wujudu ma yafdulu an ma'unatihi wa ma'unati man tajibu alaihi ma'unatuhu lailatal aidi wa yaumahu anhu wa amman talzamuhu ma'unatuhu minal muslimin. Adanya kelebihan harta, maksudnya untuk mencukupi kebutuhan primernya dia, ya, dan kebutuhannya orang-orang yang wajib dia nafkahi pada malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri. Jadi ketika dia mengeluarkan zakat fitrah, itu masih ada sisa harta yang cukup untuk dia gunakan kebutuhan primernya, untuk dia dan untuk orang yang dinafkahi, istrinya, anaknya, orang tuanya, pada malam Idul Fitri dan pada hari Idul Fitri. Apakah itu berupa tempat tinggal, berupa makanan, pokoknya yang sifatnya kebutuhan primer. Baru dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dianggap musir. Kemudian kita masuk pada zakat fitrah ini diberikan kepada siapa saja. Ini bab masrifuz zakawat. Dalam kitab Syarah Al-Yaqutin Nafis dijelaskan tentang al-asnafus tsamaniyah. Kita sudah tahu baik zakat fitrah maupun zakat secara mutlak mustahiknya ada di ayat ini. Ayat yang ada di surat At-Taubah, ya, ayat 60, surat At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Ada 8 asnaf, 8 kelompok yang dikatakan berhak mustahik menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang pertama disebutkan al-fuqara, kemudian yang kedua wal masakin, orang miskin, fakir, miskin. Definisinya orang fakir itu apa? Dan orang miskin itu apa? Orang itu disebut fakir kalau dia punya kebutuhan hidup misalnya 100, tapi penghasilannya kurang dari 50%. Dia butuh 100 untuk biaya hidupnya. Tapi ternyata hasilnya hanya 40 atau 30, maka itu masuk kategori fakir. Kalau miskin, pokoknya gampangnya penghasilannya tidak sampai 100%. Jadi kalau butuhnya 100, dia dapatnya 70, 80, enggak sampai ke 100. Itu masuk kategori miskin. Nah, tapi saya ingin perdalam sedikit tentang masalah fakir miskin.
bisa saja terjadi orang miskin dia tidak punya uang, tapi dia punya aset. Ya, dia tidak punya naked, tidak punya uang, tapi dia punya aset. Misalnya al-iqar, pekarangan, dia punya ladang, dia punya tanah hektaran. Masih berupa aset. Ini bagaimana caranya? Maka dihitung dulu asetnya. Kalau asetnya itu dijual, kemudian hasil jualnya itu tadi bisa mencukupi biaya hidupnya untuk umrul ghalib. Umrul ghalib itu kaprahnya umur hidupnya manusia. Nah, kalau kita kan sudah dinas di antara 60 sampai 70 tahun. Ya, katakanlah 60. Maka begini, kalau misalnya sekarang ada orang miskin, usianya sudah 40 tahun. Dia punya aset. Berarti untuk mencapai umur 60 kan kurang 20 tahun. Ketika asetnya dijual, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama 20 tahun. Berarti dia tidak berhak menerima zakat. Karena dia punya aset yang cukup untuk sisa hidupnya yang disebut dengan umrul ghalib. Ya, kalau 50 tahun berarti tinggal 10 tahun, ya, tinggal begitu aja. Jadi ini mungkin yang perlu sedikit lebih dalam dijelaskan. Baik, kemudian kita masuk pada berikutnya wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Amil ini beda dengan panitia pengumpulan zakat. Ya, kalau di masjid-masjid itu, di kampung-kampung biasanya itu kan panitia. Nah, panitia itu berarti lajnah, bukan amil. Karena amil itu harus yang resmi dibentuk oleh pemerintah. Kalau di Indonesia mungkin Basnas, ya, Badan Zakat Nasional, itu masuk amil. Kalau kita nyerahkan zakat ke amil, tidak perlu pakai taukil. Kita kasihkan begitu saja sudah cukup, tanpa taukil. Nah, tapi kalau kepada panitia harus taukil, mewakilkan atau mengizinkan. Karena kaidahnya idza batalal khusus baqiyal umum. Nah, izin itu lebih umum dari taukil. Jadi kalau taukilnya tidak sah masih ada izin. Jadi bisa wakil, bisa izin memberikan taukil atau izin kepada panitia, ini zakat saya, tolong berikan kepada orang yang berhak. Dan ingat, panitia tidak boleh mengambil zakat fitrah itu sedikit pun. Ya, harus dijaga hati-hati. Karena kadang-kadang sembrono, kadang sampai zakatnya itu tumpah-tumpah, ya. Kadang-kadang panitia itu juga nakalan, ya. Nah, ini kami sering mendapat laporan juga dari beberapa orang. Kadang-kadang panitia di beberapa daerah itu ketika menerima zakat, ya, beras dari satu orang belum diberikan kepada yang berhak, mustahik, tiba-tiba datang orang lain mau zakat, lalu disuruh beli beras yang dari zakatnya orang lain tadi itu. Nah, itu terus diputar begitu. Itu tidak boleh, haram hukumnya, ya, karena bermain-main itu dengan perintah agama, dengan kewajiban Allah, dan termasuk berkhianat dengan amanat dari orang yang berzakat yang mewakilkan kepadanya. Karena posisinya wakil itu dia sedang memegang amanah.
Nah, jadi harus hati-hati ya. Dan memang saya sendiri merasakan kalau zakat itu mau itu diberikan kepada panitia atau kepada amil itu kadang-kadang rawan. Nah, rawannya begini, kadang-kadang ada yang tidak mengerti mungkin dalam masalah zakat atau sembrono. Jadi zakat kadang-kadang ditumpuk, tidak langsung diberikan kepada mustahiknya. Mustahik sudah siap, zakat belum disalurkan. Kadang-kadang sampai sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan, berasnya masih numpuk. Bahkan na'udzubillah kadang-kadang ada yang sampai dijual zakatnya. Dijual kemudian dibagi sendiri. Wa na'udzubillah min dzalik ini. Atau mungkin zakatnya digunakan untuk kepentingan lain. Misalnya seperti zakat untuk infrastruktur, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dinas dalam Al-Qur'an, ini tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Tapi saya di sini tidak berarti mau mendiskreditkan panitia, ya. Untuk panitia boleh-boleh saja, bahkan bagus, karena sifatnya membantu masyarakat. Nah, cuman kami memberikan arahan di sini untuk panitia lebih baik, lebih afdol beli beras, ya. Dari uangnya panitia tadi itu dikumpulkan, taruh di masjid. Nah, ketika ada orang datang mau zakat, bawa uang, arahkan untuk beli beras. Arahkan untuk beli beras. Nah, silakan Pak, beli berasnya. Nah, kemudian ada yang mimpin untuk Pak, silakan diniati zakatnya panjenengan. Nah, jadi ada yang bagian mengarahkan seperti itu. Itu lebih bagus, lebih afdal. Ya. Lah untuk niat ini sebenarnya begini. Kalau saya mengeluarkan untuk istri saya, zakatnya istri saya, zakatnya anak saya, ya, zakatnya orang tua saya, ini saya yang meniati sudah cukup. Jadi misalnya saya mengatakan hadhihi zakatu fitrati alwajibat alayya, sudah cukup. Ini zakat fitrah saya, boleh dengan bahasa Indonesia. Ini zakat fitrah saya yang wajib atas saya. Titik, selesai. Maka sudah masuk di situ anaknya, istrinya sudah masuk. Tidak harus anaknya niat sendiri, istrinya niat sendiri. Kalau mau niat sendiri-sendiri boleh, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Baik-baik saja. Tapi kalau seandainya diniati cukup oleh satu muaddinya, ya, yang mengeluarkan, yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat tadi itu, yang menanggung itu sudah cukup sebenarnya. Ini tadi kaitannya dengan amil, ya, kaitannya dengan amil. Kemudian kami teruskan wal muallafati qulubuhum. Wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, yang baru masuk Islam. Nah, kenapa mereka orang muallaf ini kok diberi zakat fitrah? Ini ada penjelasannya dalam kitab Murah Labid, dalam tafsir Murah Labid di Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid, ketika mentafsiri ayat wal muallafati qulubuhum, di sini dijelaskan wahum asnafun. Mereka itu ada beberapa kelompok yang disebut muallafati qulubuhum. Pertama, sinfun dakhalu fil islami wa niyatuhum dha'ifatun.
fayuta'allafuna liyathbutu. Kelompok pertama mereka yang sudah masuk Islam tapi masih lemah Islamnya. Islamnya belum kuat, ya. Diberi zakat supaya tujuannya dia itu Islamnya tetap dan menjadi kuat, menjadi makin mapan. Ini yang kelompok pertama. Wa akharuna lahum syarafun fi qaumihim yutlabu bi ta'allufihim islamu nudharaihim. Orang yang menjadi pemimpin di kaumnya, artinya orang ini punya pengaruh untuk mengajak orang lain, maka dia diberi zakat dengan tujuan harapannya dia bisa menarik kelompoknya, anak buahnya, atau orang-orang yang ada dalam di bawah kepemimpinannya dia untuk ikut masuk Islam. Ya, ini kelompok yang kedua. Sebenarnya di sini masih ada kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang tafsir Murah Labid, Syekh Umar Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Kelompok yang ketiga ini wasinfun yuradu bi ta'allufihim ayyujahidu man yalihim minal kuffar au min mani'iz zakah wa yaqbidu zakatahum. Nah, ini masuk pada makna al-huzah wal amilin, dimasukkan pada maknanya orang yang berperang dan amil, yaitu kelompok mu'allaf yang diberi zakat dengan tujuan supaya dia berjihad memerangi orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam dan memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan serta mengambil zakat mereka. Ini dulu yang mempelopori peperangan terhadap orang-orang yang mani'uz zakah, tidak mau mengeluarkan zakat, itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ini tidak diterapkan ya di sini dalam negara Indonesia, tidak ada ini. Masih tidak berlaku ya. Sampai diperangi tidak sampai di situ. Kemudian ini yang urusannya dengan wal mu'allafati qulubuhum. Berikutnya wa fir riqab. Wa fir riqab ini budak yang mukatab. Mukatab itu yang sudah diakad kitabah, jadi ada perjanjian dengan tuannya, kamu bisa bebas tapi dengan syarat membayar sekian. Setiap bulannya mencicil sekian. Nah, ini namanya budak mukatab. Nah, ketika ada pembagian zakat, dia diberi zakat. Nah, gunakan zakat itu untuk mencicil uang kepada tuannya untuk supaya bisa memerdekakan dia. Kemudian yang berikutnya wal gharimin. Yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang terlilit hutang. Nah, untuk orang-orang yang terlilit hutang ini ada banyak macamnya. Ini langsung kami sampaikan ringkasannya ya. Ada macam-macam golongan gharimin. Pertama, ada orang yang berhutang karena kebutuhannya, tapi untuk sesuatu yang mubah, yang tidak dilarang oleh agama. Contohnya seperti biaya pengobatan, biaya perkawinan. Ini jomblo-jomblo misalnya punya utang. Kemudian dia mau kawin, dia nggak punya biaya perkawinan, ya. Kemudian orang yang tujuannya berhutang untuk melunasi hutang, ya.
dan lain-lain, pokoknya yang untuk kepentingan dirinya tapi yang sifatnya mubah, tidak dilarang dalam agama. Untuk kelompok ini dia bisa diberikan zakat fitrah. Kalau menurut 3 mazhab selain Hanafi, zakat dapat diberikan pada gharimin yang macam ini, maka disyaratkan harus tidak mampu melunasi hutangnya, sebab tidak memiliki kelebihan harta di luar kebutuhan hidupnya dan orang yang harus ditanggungnya. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwa diberi zakat kalau hutangnya sudah halal, sudah jatuh tempo. Hutangnya sudah jatuh tempo atau tidak menentukan waktu pembayaran hutangnya. Jelas ya? Jelas ya? Ini untuk kelompok gharimin yang pertama tadi. Kalau menurut mazhab Hanafi, dia boleh diberi zakat apabila dia tidak mempunyai harta senilai lebih dari 1 nisab perak. 1 nisab perak itu 543,35 gram. Ini menurut mazhab Hanafi. Nah, tinggal mengalihkan saja. Kalau sekarang harga perak per gramnya kurang lebih 12.000 lebih ya, 12.000 sekian, tinggal dikalikan saja. Nah, 543,35 gram ini nisabnya perak. Kalau dia tidak punya harta yang senilai itu, baru boleh dia mendapatkan zakat fitrah. Kemudian ada juga orang yang berhutang, gharimin, berhutang untuk masalih ammah, untuk kemaslahatan yang bersifat umum. Ya, bersifat umum. Misalnya berhutang untuk kepentingan orang lain atau menanggung pihak-pihak yang bertikai guna meredam pertikaian untuk islah, mendamaikan orang. Ya, maka orang yang semacam ini bisa diberi zakat, ya, walaupun dia kaya, tapi asal dengan catatan dia tidak punya uang, punya aset, kaya dalam arti punya aset tapi tidak punya uang. Jadi kaya bi ghairin naqdi. Ghaniyan wa in kana ghaniyan tapi bi ghairin naqdi. Boleh diberi zakat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, orang yang berhutang untuk dipergunakan pada keperluan kepentingan umum seperti pembangunan masjid, jembatan dan lain-lain. Nah, ini ada juga dalam syarah Yaqutun Nafis. Wa amma man istadana li masalih ammatin kabina'i masjidin wa ghairihi fa fihi khilaf. Ini ada khilaf antara ulama. Wal mu'tamad annahu la yu'ta. Menurut pendapat yang mu'tamad yang kuat, kalau dalam syarah Al-Yaqutun Nafis tidak diberi zakat fitrah. Tapi di Tuhfah ada penjelasan yang berbeda, bahwa anna man istadana li masalih ammah yu'ta walau kana ghaniyan bi syarti alla yakuna ma'ahu naqdun. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Tetap diberi zakat walaupun dia kaya atau berkecukupan, dengan syarat asal kayanya itu dia tidak punya uang. Jadi punya aset tapi tidak punya uang. Baik, ini macam-macamnya gharimin. Kalau orang berhutang untuk maksiat, jelas tidak boleh diberi zakat. Hutang untuk judi, hutang untuk beli khamr, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah atau zakat secara mutlak. Ya, walaupun ada qil pendapat tapi tidak kuat mengatakan kalau dia sudah tobat
boleh diberi. Ada kil seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada satu masalah. Ini yang sering banyak terjadi, orang mungkin sering banyak tanya. Ada mayit, orang meninggal. Mas'alatun katsiratul hudus. Ini dalam syarah Al-Yaqutun Nafis. Hal yajuzu an yuqda dainul mayyit minaz zakah? Bolehkah membayar hutangnya mayit dari zakat? Bolehkah membayar hutangnya mayit, orang yang meninggal, bapak kita meninggal, punya tinggalan hutang, kita bayar dengan uang zakat. Apakah ini boleh? Maka jawabannya para ulama, qalu la yajuzu, tidak boleh dibayar dengan uang zakat, tidak boleh. Li'annahu ba'da mautihi yakunu ghaira mustahiqqiz zakah. Karena ketika dia sudah mati, dia sudah tidak masuk dalam golongan mustahik, tidak masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi tidak boleh dibayar dengan uang zakat. Nah, terus bagaimana? Bayar hutangnya dari tirkahnya, dari harta peninggalannya, warisannya. Nah, jadi anak-anaknya kumpul, keluarganya kumpul, dihitung warisannya berapa. Sebelum dibagi warisan itu wajib dibayarkan dulu hutangnya. In kanat lahu tirkah. Ya, jadi diambilkan dari harta warisannya kalau dia punya warisan, kalau tidak au min baitil mal, dari baitul mal. Kalau ada, dulu ada baitul mal untuk mengelola hartanya umat Islam. Ya, ini dijelaskan dalam Fiqhuz Zakah, juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya. Tetapi juga di sini ada dua wajah dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu ada yang mengatakan la yajuzu, tidak boleh, ada yang mengatakan yajuzu, ada yang mengatakan boleh. Nah, baik, ini kami sudah sampaikan. Ini kaitannya tadi dengan mungkin beberapa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kemudian kita masuk pada sinfun yang berikutnya setelah wal gharimin, wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Fi sabilillah. Nah, fi sabilillah di sini yang dimaksud adalah orang yang berperang, jihad, kemudian terjadi qital fi sabilillah li'a'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah Al-Yaqutun Nafis di sini ketika menjelaskan fi sabilillah ada penjelasan seperti ini. Wa idza utriqa lafdhu fi sabilillah fahuwa fil ghalibi lil mujahidina fi sabilillah alladzina yuqatiluna li'a'la'i kalimatillah wa huwa mattafaqa alaihi al-a'immatul arba'ah wa ba'dul mutaakhirin tawassa'a fi ma'na sabilillah wa hunaka qaulun yunsabu ilal Hasanil Basri anna minhu al-hajj. Jadi ketika diucapkan kata fisabilillah, kata beliau pengarang kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, itu maknanya adalah mujahidin fisabilillah. Orang yang memang betul-betul berperang di medan pertempuran membela agama Allah li'a'la'i kalimatillah. Dan ini yang disepakati oleh 4 imam madhab al-a'immatul arba'ah. Hanya saja sebagian dari ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer yang akhir mencoba memperluas makna fisabilillah
Bahkan ada pendapat yang dinisbatkan kepada Al-Hasanul Basri, haji itu dimasukkan dalam fisabilillah. Cuma ini istilahnya ulama mutaakhirin. Nah, tapi kita ikut pendapat yang mu'tamad ya. Kami jelaskan, ini sebenarnya begini, ada kesalahpahaman atau kesalahan dalam beristidlal tentang fisabilillah. Orang-orang yang berpendapat bahwa fisabilillah itu memasukkan al-alim, kiai, ustadz, muta'alim, santri, kemudian pokoknya ulama itu boleh dikasih zakat, dimasukkan fisabilillah. Semua yang berkaitan dengan wujuhul khair, pembangunan masjid, madrasah, itu dimasukkan dalam fisabilillah. Karena itu masuk dalam wujuhul khair, dalam hal-hal yang bersifat kebaikan. Nah, ini mereka mengambil, saya lihat ya dalam tafsir Murah Labid, ini ada nukilan Imam Qaffal. Imam Qaffal ini santrinya Imam Syafi'i, menukil dari ba'dil fuqaha, dari sebagian pakar fikih. Berarti ini bukan pendapatnya Imam Qaffal, tapi beliau menukil dari sebagian fuqaha. Nah, nukilannya begini, annahum ajazu sarfas sadaqat ila jami'i wujuhil khair. Mereka para fuqaha membolehkan untuk mentasarrufkan zakat kepada seluruh bentuk kebaikan. Termasuk diberi contoh di sini min takfinil mauta, mengkafani mayit, wa bina'il husun, ya, membangun benteng, ya, kemudian wa imaratil masajid, membangun masjid. Alasannya karena firman Allah Ta'ala fisabilillah itu amun fil kul, sifatnya umum untuk keseluruhan wujuhil khair, semua yang dianggap baik. Nah, tapi ini pendapat juga ada sebenarnya dalam mazhabnya Imam Malik. Imam Malik juga memasukkan fisabilillah itu al-alim, tentunya maksudnya muallim, karena tulisannya itu wal muta'allim, orang yang mengajar, santri yang diajar ilmu agama tentunya ya, sampai muadzin, orang yang berazan, itu dimasukkan. Tapi dalam mazhab Imam Malik itu konteksnya pada zakat mal, bukan pada zakat fitrah. Jadi ini yang mungkin kurang ketelitian. Nah, kami tambah lagi untuk mempertegas. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini jelas sekali ada penjelasan seperti ini. Dalam Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan mas'alatun la yastahiqqul masjidu syai'an minaz zakati mutlaqan idh la yajuzu sarfuha illa li hurrin muslimin. Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat secara mutlak, karena zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang merdeka yang muslim. Ya, jadi jelas ini memperkuat penjelasan bahwa fisabilillah itu yang dimaksud adalah hanya orang-orang yang berperang, berjihad, berqital fisabilillah. Kemudian ada di kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis, ada masalah begini, hal yajuzu bina'ul masjidi min maliz zakah. Ini banyak terjadi. Bolehkah membangun masjid dari uang zakat? Amma bina'ul masajid wal madarisi min amwaliz zakah la yajuzu.
wa hadza ma ajma'a alaihi al-a'immatul arba'ah. Membangun masjid, membangun madrasah, termasuk pesantren dari uang zakat tidak boleh, tidak diperkenankan, dan ini ijma'nya al-a'immatul arba'ah, 4 imam madhab. Ya, jadi ini jelas. Ya, dengan demikian tidak perlu ada pertanyaan dan keraguan lagi ya, tentang masalah fi sabilillah. Kemudian yang terakhir wabnis sabil. Ibnis sabil adalah musafir yang sedang berada di negeri orang atau di kotanya orang lain, kehabisan bekal, dia tidak bisa pulang. Nah, ini berhak menerima zakat. Nah, di sini dalam syarah Al-Yaqutun Nafis ini yang menarik, menjelaskan tentang balaghahnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan 4 kelompok pertama, itu menggunakan lam yang berfungsi litamlik, lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini pakai lamut tamlik. Artinya apa? 4 kelompok pertama ini memiliki. Jadi ketika zakat fitrah itu diberikan, berarti sudah menjadi miliknya dia secara mutlak. Dia boleh tasarruf haitsu sya'u, mentasarrufkan zakat itu sesuai kemauannya. Mau dijual boleh, mau dimakan boleh, mau diapakan boleh. Karena sudah menjadi miliknya dia. Nah, untuk yang 4 yang sisanya, mulai dari wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, ini menggunakan fi bukan lam. Berarti di sini tidak tamlik. Tetapi walaupun tidak tamlik, bukan berarti mereka tidak boleh bertasarruf menggunakan harta itu. Artinya begini, mereka menggunakan harta itu dibatasi pada kepentingannya dia, untuk kemaslahatannya. Misalnya budak yang mukatab, dia diberi zakat ya fitrah atau zakat mal misalnya, sama saja. Kalau zakat fitrah misalnya berupa makanan pokok, gunakan zakat ini untuk kepentingan kemerdekaannya dia. Nah, misalnya harus dijual ini untuk membayar cicilan, ya silakan dijual, bayarkan untuk cicilan kepada tuannya supaya dia bisa merdeka. Begitu juga al-gharimin, orang yang punya hutang, gunakan zakat itu untuk membayar, melunasi hutang-hutangnya dia. Wa fi sabilillah juga begitu. Orang yang berperang di jalan Allah, membutuhkan kepentingan perang, alat-alat perang, senjata, kuda dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jihad fi sabilillah, ya hanya digunakan untuk itu. Bahkan ada pendapat mengatakan kalau ada kelebihan nanti dikembalikan ke baitul mal. Wa ibnis sabil, musafir juga begitu. Zakat fitrah diberikan atau zakat diberikan kepada dia, kemudian itu dibuat kepentingan untuk mengantarkan dia ke kotanya supaya dia bisa sampai ke kotanya, atau setidaknya ke tempat dia punya harta. Jadi digunakan untuk maslahah yang berhubungan dengan dirinya. Nah, ini kita sudah selesai membahas tentang 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Baik, berikutnya setelah kita ketahui siapa saja yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf, 8 kelompok,
kita sudah tahu ya, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan menurut 3 mazhab selain mazhab Abu Hanifah dari ghalibu qutil balad, dari makanan pokok yang ada di negara itu. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya 1 sok. Kalau di sini beras ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kalau kita konversi dalam kilogram, 1 sok itu 2,7 kilogram. Ada yang bilang 2,5, 2,5 kilo. Tapi yang mu'tamad kalau di Fathul Qadir karangan Asy-Syaikh Ali Maksum itu 2,7 kurang lebih, 2,7 kilogram. Nah, kalau mau ihtiyat, mau lebih hati-hati, lebih afdal 3 kilogram, kita bulatkan menjadi 3 kilogram. Dan sekarang kan sudah banyak yang jual kemasan beras zakat fitrah dengan ukuran 3 kilogram. Itu lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Kemudian membaginya itu wajib takmim dalam mazhab Syafi'i. Wajib takmim. Takmim itu diratakan. Jadi likulli sinfin salah satu ashkhas. Setiap satu kelompok diambil 3 orang. Jadi orang fakirnya diambil 3 orang. Orang miskinnya diambil 3 orang. Kemudian fisabilillahnya diambil 3 orang. Kemudian ghariminnya diambil 3 orang dan begitu seterusnya. Berarti kalau 3 kali 8 itu jumlah takmimnya berarti 24. Tapi ada yang mengatakan pendapat kalau amil itu hanya diambil 1 orang. Ada pendapat seperti itu. Nah, kalau kita ikut pendapat yang ini, yang amilnya itu hanya 1 orang, berarti takmimnya, pemerataan dalam tafriqah, dalam pembagian zakat itu hanya 22 orang. Yang lainnya 3 kecuali amil. Namun, ada pendapat yang membolehkan seperti Imam Rafi'i, juga Ibnu Ujail, membolehkan zakat itu ditakmim hanya untuk 9 orang. Jadi setiap satu sinfun diambil 3, ya, fakirnya 3, miskinnya 3, kemudian ghariminnya 3 misalnya, sehingga jumlahnya 9 orang. Jadi takmimnya hanya 9. Ada yang membolehkan seperti itu. Bahkan ada yang membolehkan hanya untuk 1 orang. Ini pendapat Imam Rafi'i. Hanya untuk 1 orang. Jadi 1 zakat langsung diberikan hanya untuk 1 orang saja. Itu ada yang membolehkan. Tapi afdal takmim ya. Takmim kalau tidak bisa 22 karena memang zakat fitrah itu kan sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi mungkin diambil 9. Nah, yang penting dibagikan kepada orang-orang yang mustahik. Nah, kemudian untuk mazhabnya Imam Malik ini ada perbedaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Bagi Imam Malik, mustahik itu tidak 8, hanya 2.
Dalam mazhab Imam Malik hanya ada 2 orang yang berhak menerima zakat, yaitu hanya fakir miskin. Tidak memasukkan yang lain-lain. Gharimin tidak ada, amilin tidak ada, fisabilillah tidak ada. Nah, ini sekaligus menjawab bahwa salahnya orang yang kemudian mengartikan fisabilillah dalam zakat fitrah itu memasukkan wujuhul khair yang kami sebutkan tadi seperti al-alim wal muta'allim, itu salah karena memang dalam mazhab Maliki bahkan hanya dua mustahik, dua sinfun, ya, sinfan, yakni al-fuqara wal masakin, hanya orang fakir miskin. Berikutnya ada masalah nakluz zakah. Masalah nakluz zakah ini pendapat dari salah satu pembesar ulama Syafi'iyah, Ibnu Ujail. Ibnu Ujail ini dikatakan dalam tarjamahnya, mathaluhu fil awliya kamathali Yahya bin Zakaria fil anbiya lam ya'sillaha wa lam yahumma bima'siyatin. Perumpamaan Ibnu Ujail di kalangan para aulia seperti Nabi Yahya bin Zakaria di kalangan para nabi, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan tidak ingin bermaksiat. Nah, menurut Ibnu Ujail, di sini beliau membolehkan nakluz zakah. Nah, saya kasih contoh saja supaya lebih mudah difahami. Misalnya begini, kita punya anak sudah baligh. Anak itu kan ditanggung nafkahnya oleh orang tua sepanjang dia belum baligh. Kalau anak sudah baligh, dia tidak wajib dinafkahi oleh orang tua. Bahkan kalau dia sudah bekerja berpenghasilan, dia wajib menafkahi orang tuanya ketika anak sudah baligh. Nah, misalnya sekarang terjadi anak yang sudah baligh ada di tempat lain, tidak di kotanya. Katakanlah dia mondok di kota lain, ya, yang jauh dari kota asalnya. Orang Jawa Timur mondok di Jawa Tengah. Nah, kemudian di malam hari Lebaran, si bapak mau mengeluarkan zakat fitrahnya anak ini. Nah, ini bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh, tapi harus izin dulu kepada anaknya. Karena anaknya sudah baligh. Jadi anaknya dihubungi, ditelepon, nak, bapak keluarkan zakat fitrahmu ya. Boleh dikeluarkan. Kemudian pertanyaannya sekarang, zakat fitrah ini diberikan kemana? Apakah di kota asalnya atau di kota ketika si mu'adda anhu, yaitu anak, itu berada? Menurut pendapat yang mu'tamad, zakat itu harus diberikan di tempat orang yang dizakati itu berada. Berarti kalau dia mondok di Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah. Ada memang yang membolehkan di kota asalnya, ya, di baladnya muaddi, tapi itu pendapat dhaif. Pendapat yang dhaif. Tapi yang ashah adalah di kotanya muadda anhu. Jadi begini, iktibarnya dalam zakat fitrah itu, ketika ghurubus syams, ketika matahari terbenam, itu posisi kita sedang ada di mana? Saya orang Pasuruan misalnya.
ketika matahari terbenam, posisi saya ada di Jawa Tengah. Maka saya wajib mengeluarkan zakat fitrah saya di Jawa Tengah dan dibagi di sana. Bukan di sini. Bukan di kota Pasuruan, kota asal saya. Jadi iktibarnya seperti itu. Ketika ghurubus syamsi, wujudul muadda itu ada, muadda anhu itu ada di mana? Itu iktibarnya dalam zakat fitrah. Itu yang perlu menjadi perhatian. Ya. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini. Jadi ini masalah nakluz zakah. Jadi saya punya istri, punya anak, punya orang tua yang wajib saya nafkahi, maka saya di sini disebut dengan muaddi. Sementara yang wajib saya nafkahi, mulai istri, anak yang belum baligh, ya, anak yang belum baligh, kemudian orang tua, itu termasuk muadda anhu. Itu istilah dalam bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab fikih. Ini saya sampaikan supaya Anda mengerti istilah-istilah tersebut. Jadi ketika saya menjelaskan, Anda sudah bisa memahami apa yang saya maksud. Kemudian kita beralih ke beberapa kasus yang terjadi. Misalnya begini, kita sepakati suami itu sebagai muaddi. Aslinya memang khitab wajibnya itu kan kepada suami. Suami menanggung zakatnya istri. Aslinya kan seperti itu. Suami sebagai muaddi, istrinya sebagai muadda anhu. Kalau kemudian ada kasus istri mengeluarkan zakatnya sendiri dari hartanya sendiri, bukan hartanya suami loh ya. Kalau hartanya suami jelas harus atas ridho dan izin suami. Mengeluarkan zakatnya sendiri dari hartanya sendiri. Ini bagaimana hukumnya? Boleh asal mendapatkan izin dari suaminya. Jadi kalau suaminya mengizini, boleh. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Muadda anhu yang lainnya, ya tinggal dikiaskan dengan ini. Nah, karena begini, zakat fitrah itu, saya bahkan boleh mengeluarkan zakatnya orang lain. Atau misalnya ada orang lain datang ke saya, Bib, saya mau keluarkan zakatnya panjenengan. Saya kan orang ajnabi dengan dia, tidak ada hubungan apa-apa. Ajnabi. Saya mengizini, boleh orang itu mengeluarkan zakat fitrah saya. Karena saya sudah mengizini. Ya. Itu beberapa persoalan ya, yang mungkin tambahan saja untuk difahami. Kalau kita posisikan tadi suami sebagai muaddi, kalau suami tidak mengizini maka dia tidak boleh mengeluarkan, si istri tidak boleh mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Kalau tidak ada izin dari suami. Kalau posisi suami kita jadikan sebagai, kita ikut pendapat yang mengatakan suami itu muaddi. Kalau kita ikut berpendapat yang mengatakan bahwa khitab pertama yang mendapat khitab kewajiban itu muadda anhu, kalau misalnya dalam kasus suami istri, kan ada pendapat ulama yang mengatakan aslinya yang mendapat perintah khitab wajib zakat itu adalah muadda anhu. Kalau dalam kasus suami istri berarti istri yang aslinya mendapat khitab awal, ibtidaan. Maka ini tanpa harus izin boleh. Kalau kita ikut pendapat yang ini.
Jadi ada dua pendapat di sini ya. Khitab pertama zakat itu turunnya kepada muaddi. Ada pendapat mengatakan kepada muadda anhu ibtidaan. Jadi jelas ya, clear ya dalam masalah ini. Ini juga diterangkan kasus ini atau yang serupa dengan ini dalam kitab Al-Bayan, syarahnya Al-Muhadzab lil Umrani. Baik, itu beberapa masalah atau problematika dalam zakat fitrah. Kemudian sekarang kita masuk ke mazhab Abu Hanifah. Tadi sudah kami jelaskan tiga mazhab ya, yang pendapatnya mengeluarkan harus dari makanan pokok dengan ukuran 1 sok, kalau dikonversi dalam kilogram 2,7 kilogram atau dibulatkan 3 kilogram. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah bukan makanan pokok, tapi ada ketentuan-ketentuan lain. Di antaranya adalah burun. Bur itu gandum. Kalau tidak salah itu gandum putih, jenis gandum putih, pur. Kemudian dakiknya, tepungnya. Kemudian sawiknya ini juga tepungnya. Kemudian zabib itu kismis, ya, kismis. Kemudian korma. Kemudian syair. Syair ini juga jenis gandum, mungkin gandum merah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau Anda mau ikut Imam Abu Hanifah, berarti yang dikeluarkan ya ini. Bukan beras. Tapi ini tadi yang kami sebutkan. Dan Abu Hanifah membolehkan zakat dengan qimah. Jadi qimah artinya dengan kurs, dengan nilai. Jadi begini, Abu Hanifah itu dalam mazhabnya membolehkan kita mengeluarkan zakat bukan dengan gandum, dengan bur, dengan zabib, kismis, atau kurma, tamr, atau syair, tapi dikruskan harganya. Kemudian diuangkan, lalu uangnya yang dikeluarkan. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, tapi sering ada orang salah. Salahnya begini. Imam Abu Hanifah itu soknya kan berbeda dengan ukuran 3 mazhab. Kalau 3 mazhab tadi kan 3 kilogram. 2,7 atau kita bulatkan 3 kilogram. Kalau Abu Hanifah, 1 soknya itu sama dengan 3,8 kilogram. Itu Abu Hanifah. 3,8 kilogram. Nah, kalau kita mau ikut Imam Abu Hanifah, jangan sampai talfek. Talfek itu la yaqulu kullun minal imamain. 2 imam tidak berpendapat dalam hal yang sama. Itu talfek. Dalam satu qadhiyah itu tidak boleh, tidak sah nanti. Jadi kalau kita mau ikut Abu Hanifah, kalau ada orang mengatakan saya ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah, lalu saya krus beras dengan harga 3,8 kilo. Berapa uangnya? Itu salah. Yang dikrus bukan berasnya, ya. Tapi cara ngekrusnya adalah setengah sok bur. Kalau bur, gandum yang jenis bur, ini wallahu a'lam, mungkin gandum putih ya, atau dakiknya, atau kismis, itu ditakwim ya, setengah sok. Setengah soknya itu berapa? Setengah sok itu kurang lebih 1,9 kilogram. Setengah soknya bur.
Jadi setengah sok nyebur 1,9 kilogram. Tinggal dihitung itu berapa harganya. Itu mungkin bisa lebih dari 100.000, bisa 200.000, wallahu a'lam. Tinggal kita lihat harganya berapa. Kalau dikruskan dengan syair atau kurma, 1 sok berarti 3,8 kilogram. Itu harganya berapa? Kurma 3,8 kilo. Atau syair gandum merah 3,8 kilo. Harganya berapa? Diuangkan, uangnya itu yang dikeluarkan. Cara mengikutinya seperti itu supaya tidak terjadi talfik. Namun demikian tetap kami anjurkan untuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Terutama kita yang di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, lebih baik Anda ikut madhab Syafi'i supaya nggak perlu pindah-pindah madhab. Ya kita ini kan ibadah ingin ibadah kita itu baik, diterima oleh Allah SWT, dan yang jelas keluar dari khilafnya ulama itu mustahab. Keluar dari pertentangan ulama, perbedaan pendapat ulama itu sesuatu yang baik, yang mustahab, yang sunnah. Dan kalau Anda misalnya merasa saya kalau ngasih beras saja itu kok rasanya kayak kurang cukup ya. Nah, bagaimana? Ya saya kasih jalan keluar. Anda kasih beras. Kalau Anda memang orang yang berkelebihan, orang kaya, kasih dulu dia beras. Anda ikut madhab Syafi'i. Kasih beras. Setelah itu tambahi uang untuk sedekah. Beres. Aman. Anda tidak terkena khilafnya ulama. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau Anda memang cukup, semakin banyak amal baik Anda, ya semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahi aja dengan sedekah. Jalan keluarnya seperti itu. Itu lebih baik daripada kita ikut pendapat yang kemudian nanti ini terjadi khilaf antar ulama. Baik, ini kita sudah selesai ya sampai pada pembahasan madhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian sebagai penutup yang terakhir, bolehkah zakat diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya itu haram menerima zakat, haram menerima sedekah, ya, haram menerima kafaroh dan lain sebagainya, ya, kecuali hadiah. Kalau hadiah itu sunnah diterima, siapapun. Anda kalau dikasih hadiah, menerima hadiah itu hukumnya sunnah. Nah, untuk zakat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ini ada pembahasannya sendiri. Pembahasan pertama kami sampaikan, ini ada pendapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hukumnya zakat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bughyatul Mustarsyidin ada takbir seperti ini mengambil dari fatwanya Balfaqih. Mas'alatun ittafaqa jumhurus Syafi'iyah ala man'i i'ta'i ahlil baitin nabawi minaz zakati. Mayoritas ulama Syafi'iyah bersepakat melarang memberikan zakat kepada ahlil bait. Jadi termasuk kalau sekarang para habaib, para sadah masuk dalam ahlil baitin nabawi. Dilarang mereka untuk diberikan zakat.
Bahkan termasuk kakulli wajibin, semua yang sedekah yang wajib. Seperti nazar, ya. Kanadrin wa kafaratin. Wa in muni'u haqqahum min khumusil khumus. Walaupun mereka sudah tidak diberikan haknya khumusil khumus dari Baitul Mal. Dulu kan Ahlul Bait itu dari Baitul Mal dapat jatah khumusil khumus. Ya. Tetapi sekarang kan sudah tidak ada itu. Tapi di sini dikatakan walaupun mereka sudah tidak mendapatkan itu, tetap dilarang untuk diberikan zakat. Wa kadza mawalihim alal ashah, bahkan disebutkan budak-budaknya Ahlul Bait juga dilarang mawali menurut pendapat yang ashah. Tapi kemudian wakhtara katsiruna mutaqaddimun wa mutaakhiruna al-jawaz haitsu qata'a anhum khumusul khumus. Tetapi banyak sekali dari ulama terdahulu dan ulama yang kontemporer mengatakan boleh ketika mereka sudah tidak mendapatkan jatah khumusil khumus dari Baitul Mal. Nah, jadi karena sekarang kan sudah tidak mendapatkan jatah khumusil khumus dari Baitul Mal, menurut pendapat ini diperbolehkan mereka mengeluarkan zakat. Ini dari pendapatnya Ba'ashin dalam kitab Al-Bushra. Tapi beliau di sini mengqayyiti lakin yanbaghi lid-dafi'i ilaihim az-zakata ayyubayyina annaha zakatun fala rubbama yatawarra'u man dufi'at ilaihi minhum anha. Walaupun boleh, tetapi yang memberikan zakat itu harus menjelaskan, mengatakan ini zakat yang saya berikan kepada panjenengan. Tujuannya memberitahu ini, barangkali yang diberitahu tadi dari Ahlul Bait itu bersikap wara', kemudian menolak, tidak mau. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima karena saya dilarang menerima zakat. Jadi masih ada qayyid seperti itu. Kemudian pendapat ini ditentang oleh Ibnu Yahya dalam fatwanya. Wa khalafahu Ibnu Yahya faqala, dia berkata la yajuzu i'ta'uhum mutlaqan, secara mutlak tidak boleh memberikan Ahlul Bait zakat. Wa man afta bi jawaziha lahum faqad kharaja 'anil madzahibil arba'ah fala yajuzu i'timaduhu li ijma'ihim 'ala man'iha lahum. Beliau mengatakan siapa saja yang berfatwa membolehkan zakat kepada Ahlul Bait, ini tidak boleh digunakan karena dianggap sudah keluar dari 4 mazhab, sehingga pendapatnya tidak boleh diiktimadi, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Jadi ini pendapat yang menentang. Tapi memang masalah Ahlul Bait ini sudah ada ijtihad ya dari ulama muasirin yang akhir-akhir ini, ada yang membolehkan. Alhasil ada 2 pendapat. Yang penting kami sudah menyampaikan, tinggal nanti mau memilih pendapat yang mana. Tapi itu tadi yang kami sampaikan tentang zakat kepada Ahlul Bait. Jadi demikian, saya kira cukup penjelasan kami tentang zakat fitrah. Walaupun mungkin masih banyak yang belum tersampaikan, tapi yang sudah kami sampaikan ini kami rasa sudah cukup. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, riayahnya kepada kita untuk bisa menyempurnakan sisa hari kita di bulan Ramadan yang sudah tinggal sedikit,
dan kita bisa terus menyempurnakan dengan zakat fitrah sehingga sempurnalah ibadah kita dan kita termasuk tercatat orang-orang yang mendapat rahmat, maghfirah dan idqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.